Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pengangkatan Para Dewa untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Daji yang telah sampai di kerajaan Sang. Namun semua orang yang berada di sana merasa terheran melihatnya, dikarenakan kereta kuda tersebut berjalan tanpa adanya kuda. Kemudian ia pun diperintahkan oleh sang kaisar untuk memasuki aula istana, dan di sana ia langsung memberikan hadiah sebuah kotak untuk sang kaisar dari kedua orang tuanya. Akan tetapi semua orang yang melihat isi kotak tersebut merasa terkejut, dikarenakan di dalamnya terdapat kepala Tuan Su, yang membuat Daji bersedih akan kejadian ini, yang tak menyangka jika kotak yang dibawanya ini merupakan kepala ayahnya. Bahkan kesedihan itu pun tidak hanya di situ. Fei Zong yang merupakan salah satu jenderal di sana mengatakan jika semalam ia dan pasukannya telah membantai semua orang yang berada di klan Jizou, dan dikarenakan rencananya telah berhasil, sehingga sang kaisar pun mengatakan jika saat ini ia sudah tidak membutuhkan Daji kembali. Oleh karena itu, Daji akan dikurung di dalam penjara dan akan dibunuh esok harinya. Sementara di tempat lain, terlihat Yang Jian pada akhirnya telah tersadar kembali dari pingsannya. Namun seketika ia pun keluar untuk pergi ke istana kerajaan agar ia bisa menyelamatkan adiknya tersebut. Dan Wu Ji yang melihatnya mencoba untuk menghalanginya, dikarenakan jika Yang Jian ke sana sama saja ia mengantarkan nyawanya. Akan tetapi Yang Jian tidak peduli dan akan tetap bersikeras pergi ke istana kerajaan Sang untuk menyelamatkan adiknya ini. Di sisi lain, terlihat Jiang Zia yang saat ini telah berada di dunia manusia dan terbangun di sebuah tempat. Ia yang keluar tiba-tiba langsung dipukul oleh seorang wanita tua yang ternyata itu adalah istrinya sendiri. Dan ia yang masih belum menyadari jika ia berada di dunia atas hukuman dari sang kaisar dewa. Bahkan ia memiliki seorang istri. Dengan perasaan syoknya, ia pun segera pergi dari sana. Sampailah ia di sebuah pasar dan tak sengaja menemukan sumur. Ia pun dengan segera langsung bercermin yang membuatnya sangatlah terkejut, dikarenakan wajahnya terlihat sangatlah tua. Ia yang sangat kesal akan keadaan ini langsung melompat ke dalam sumur ini. Namun ternyata ia tidak tenggelam, yang justru ia berdiri di atas air tersebut, yang artinya ia masih memiliki kekuatan dewanya walaupun sudah menjadi manusia biasa. Dan tindakannya tersebut membuat semua orang yang berada di sana menjadi terkejut. Setelah itu ia pun kembali ke rumahnya dengan melihat masa lalu dirinya yang seolah-olah puluhan tahun yang lalu ia sudah menikah dengan perempuan ini. Dan ini semua merupakan ulah dari sang kaisar dewa yang telah menghukumnya turun ke dunia manusia ini. Dan pada akhirnya ia pun tersadar jika hukuman kaisar dewa mengharuskannya ia hidup di dunia manusia. Bahkan tidak hanya itu, ia pun ternyata memiliki seorang anak gadis yang bernama Lan, sehingga ia pun harus menerima keadaan seperti ini. Sementara itu Daji yang berada di dalam penjara kembali dihampiri oleh Jusi dengan menawarkan sebuah kesepakatan jika ia akan membantunya untuk membalaskan dendam kepada sang kaisar asalkan nanti Daji menyerahkan jiwanya. Ia pun menunjukkan peristiwa sebelumnya di saat semua keluarga dan klan Jizou tewas terbunuh, yang membuat Daji melihatnya pun menjadi sangatlah bersedih karena ternyata semuanya itu adalah kenyataan. Kemudian Jusi memberikan sebuah cincin sebagai tanda kontraknya, dan apabila Daji menggunakan cincin tersebut dalam kondisi apapun maka Jusi akan membantu untuk menyelamatkannya. Dan singkatnya prosesi hukuman Daji akhirnya dilaksanakan. Kemudian sang kaisar langsung memerintahkan Algojonya untuk bersiap memenggal kepala Daji. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk balas dendam, Daji pun menggunakan cincin pemberian Jisoo untuk mengikat kontrak dengannya. Yang seketika cuaca berubah menjadi gelap dengan badai angin yang membuat semua orang di sana tak bisa melihat apapun. Dan kemudian Jusi langsung masuk ke dalam cincin tersebut dengan menguasai tubuh Daji. Kemudian Jusi langsung menghipnotis pikiran sang kaisar dan menjadikannya suka kepada Daji, sehingga sang kaisar pun tidak jadi membunuhnya dan justru memerintahkan semua pasukan untuk membawa Daji kembali ke istana, dikarenakan ia akan menikahinya untuk dijadikan selir.
Sementara itu Jiang Xia yang berada di tengah kota sedang menunggu kedatangan Yang Jian. Akhirnya mereka pun telah bertemu. Lalu ia pun mencoba menahan Yang Jian untuk tidak masuk ke dalam istana dengan menasehatinya jika Yang Jian harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu agar bisa membunuh sang kaisar. Akan tetapi Yang Jian yang tidak mengenali Jiang Xia, ia pun tidak peduli akan larangannya dan tetap akan masuk ke istana untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Namun setelah sampai di tempat eksekusi, ia pun sudah tidak melihat keberadaan adiknya itu dengan mengira jika ia terlambat untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Bahkan amarahnya semakin meningkat di saat melihat kepala Tuan Su yang merupakan ayah angkatnya berada di ujung tombak, sehingga ia pun menghajar para prajurit yang berada di sana untuk masuk ke dalam istana dan berniat membunuh sang kaisar untuk membalaskan dendamnya. Bahkan di dalam pertarungan tersebut ia pun mencoba menghadapi ribuan prajurit yang menghalanginya hanya seorang diri. Namun ternyata perjuangannya itu hanyalah sia-sia dikarenakan kekuatannya yang masih lemah tidak mampu melawan banyaknya prajurit di sana, yang pada akhirnya ia pun harus terbunuh dan langsung disaksikan oleh Daji. Akan tetapi tiba-tiba ia pun kembali ke hadapan Jiang Xia yang ternyata semuanya tadi merupakan kondisi masa depan Yang Jian apabila dia masih memaksa masuk ke dalam istana, dan hasilnya dia akan tewas terbunuh sia-sia. Oleh karena itu Jiang Xia akan menjadikannya sebagai murid karena di tubuh Yang Jian memiliki kekuatan mata langit yang sangatlah kuat, sehingga ia akan membantunya untuk mengaktifkan kekuatan tersebut supaya nantinya Yang Jian bisa menjadi kuat dan bisa membunuh sang kaisar untuk menyelamatkan adiknya itu. Singkatnya Yang Jian telah sampai di kediaman Jiang Xia dengan rasa bersedih bercampur amarah. Ia pun tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan adiknya itu, dengan hanya bisa berharap kepada Jiang Xia agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi. Di tempat lain, terlihat menteri kerajaan membacakan perintah dari sang kaisar kalau mulai hari ini Daji diangkat menjadi permaisuri dan status selirnya telah dicabut. Dan tidak hanya itu, Daji juga diberikan sebuah istana khusus untuk dirinya tinggal. Sehingga informasi itu terdengar langsung di telinga permaisuri Faihun. Ia pun merasa keanehan dikarenakan baru beberapa hari Daji berada di istana langsung diangkat menjadi permaisuri. Oleh karena itu ia akan menyelidikinya langsung. Sementara di luar, terlihat Menteri Du sedang melihat bunga-bunga di sana yang seketika menjadi mati. Bahkan tidak hanya itu, bunga di sana juga terdapat tetesan darah, yang dimana bunga ini baru saja dilewati oleh Daji. Oleh karena itu Menteri Du sangat curiga kalau Daji merupakan iblis yang telah masuk ke istana, dan hal tersebut langsung ia laporkan kepada permaisuri Faihun. Di sisi lain, Jiang Xia menyuruh Yang Jian untuk mencari Wuji karena ia ingin memiliki 2 orang murid. Tidak hanya itu, apabila Yang Jian memiliki teman maka ia bisa jauh lebih kuat lagi. Namun Yang Jian mengatakan jika saat ini ia tidak mengetahui keberadaan Wuji dan bahkan bagaimana caranya ia bisa mencarinya. Kemudian Jiang Xia memberikan sebuah kendi yang berisikan arak yang sangatlah harum. Dan arak tersebut tidak akan habis meskipun diminum secara terus-menerus, sehingga ia memberikan arak tersebut agar Yang Jian bisa menemukan keberadaan Wuji, dikarenakan Wuji merupakan orang yang selalu meminum arak. Sementara di istana, terlihat Menteri Du memberikan sebuah pisau belati yang terbuat dari kayu, yang dimana pisau belati tersebut dimiliki oleh seorang dewa di saat 800 tahun yang lalu, yang mana senjata para dewa ini terjatuh ke bumi, dan itu salah satunya. Dengan pisau ini bisa membuktikan jika Daji merupakan seorang iblis atau bukan dengan cara pisau tersebut disentuh oleh Daji. Sedangkan di tengah hutan, terlihat Wuji yang sedang mencari kayu bakar seketika mencium bau arak yang sangatlah harum yang berasal dari aliran sungai ini, sehingga ia pun mengikuti arus sungai tersebut untuk mencari di mana letak sumbernya. Yang ternyata arak ini berasal dari Yang Jian yang sengaja melakukan hal tersebut untuk menemukan Wuji. Ia pun langsung mengajaknya untuk ikut bersamanya menjadi seorang murid dan sang guru yang katanya memiliki kekuatan hebat agar mereka berdua ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Namun Wuji yang sudah lama berkelana dan hidup bebas membuatnya tidak menginginkan hal tersebut, sehingga Yang Jian pun mengajaknya bertarung, dan jika ia menang maka Wuji harus mengikuti kemauannya ini.
dengan syarat siapapun yang terjatuh ke sungai ataupun keluar dari pijakan papan kayu di sana, maka salah satu dari mereka kalah, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, Wuji yang memiliki kungfu yang lebih tinggi dari Yang Jian membuatnya menang dengan mudahnya. Namun di saat Yang Jian akan terjatuh ke dalam sungai, ia malah menyelamatkannya. Sehingga Yang Jian pun memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya, sehingga membuat Yang Jian menang dalam pertarungan tersebut dan Wuji harus mengikuti kemauannya ini. Kemudian Yang Jian menjelaskan guru Jiang Xia yang ia maksud merupakan seorang kakek tua yang nantinya bisa membuat mereka jauh lebih kuat. Ia pun memohon kepada Wuji untuk ikut bersamanya supaya ia bisa menyelamatkan adiknya di istana kerajaan dan membunuh sang kaisar untuk membalaskan dendamnya. Wuji pun menjawab kalau ia akan membantunya karena bagaimanapun juga ia bersama Yang Jian saat ini sudah bersumpah untuk menjadi saudara. Dan singkatnya mereka pun bertemu dengan guru Jiang Xia yang sedang memancing ikan di sungai. Bahkan mereka berdua pun mencoba berlutut di hadapannya, namun tidak bisa. Di sana Jiang Xia mengatakan jika mereka masih terpaksa untuk menjadi muridnya. Maka dari itu untuk bisa berlutut di hadapannya, mereka berdua harus bersemedi terlebih dahulu ke arah barat dan ke arah utara supaya bisa menenangkan pikiran mereka. Di saat bersemedi, Yang Jian melihat masa lalunya mengenai tentang kematian kedua orang tua angkatnya. Sementara Wuji melihat masa lalu dirinya yang di saat itu sedang menggunakan pakaian perang dan sedang di tengah pertarungan. Yang ternyata Jiang Xia melakukan semuanya itu supaya mereka berdua ini menjadi lebih tenang dan tidak terpaksa untuk menjadi muridnya. Hingga singkatnya mereka pun kembali tersadar dan ternyata tempat mereka bersemedi telah berpindah tempat. Bahkan mereka sudah bersemedi selama 7 hari. Di istana kerajaan, terlihat permaisuri Fei Hun menemui sang kaisar dengan mengatakan semenjak Daji berada di istana sudah 7 orang pelayan yang mati secara misterius. Yang membuat sang kaisar mendengarnya pun menjadi sangatlah marah kepada permaisuri Fei Hun. Kemudian Fei Hun pun menunjukkan sebuah pisau belati yang terbuat dari kayu pemberian dari Menteri Du. Dan apabila orang tersebut merupakan seorang iblis, dengan menyentuh pisau ini maka orang itu wujudnya akan kembali menjadi iblis. Oleh karena itu ia ingin mencobanya kepada Daji. Setelah itu sang kaisar pergi untuk melihat para pelayan yang telah tewas tersebut. Dan memang benar semuanya telah tewas dalam kondisi tidak memiliki luka sama sekali, bahkan dengan wajah yang tersenyum. Dengan bersamaan Jiang Xia membawa kedua muridnya itu ke rumahnya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari sang istri. Kemudian Jiang Xia pun mencoba menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah muridnya. Namun tetap saja sang istri sangatlah marah dikarenakan yang dibutuhkan saat ini adalah Jiang Xia harus bekerja dalam mempromosikan dan menjual mie mereka. Sementara di istana terlihat semua orang istana sedang dikumpulkan untuk membuktikan omongan dari permaisuri Fei Hun mengenai Daji yang merupakan iblis. Dikarenakan sang kaisar masih tidak percaya akan hal tersebut. Kemudian Fei Hun pun memanggil Daji untuk mengambil pisau belati yang ia pegang. Namun seketika cincin yang dipakai oleh Daji mulai bereaksi seperti mendapatkan penolakan. Tidak hanya itu, Daji merasakan sakit di tubuhnya setelah melihat pisau belati di sana. Dan semua orang yang melihat itu semakin percaya kalau Daji merupakan iblis. Dengan bersamaan Jusi yang sedang asyik memakan jiwa manusia, seketika kendi miliknya berubah menjadi keras. Ia pun menyadari ada bahaya yang akan menimpa Daji dan segera pergi untuk membantunya. Di saat itu terlihat Daji sangatlah ketakutan untuk memegang pisau tersebut, sehingga Menteri Du langsung mengatakan kalau memang benar Daji merupakan seorang iblis. Dikarenakan Daji tidak berani untuk memegangnya, bahkan untuk mendekatinya saja tidak mau. Dan tiba-tiba Jusi datang tepat waktu dengan mengambil alih tubuh Daji, yang seketika pisau tersebut berhasil ia pegang tanpa adanya kendala. Dan hal itu membuat Menteri Du kembali tidak terima. Lalu ia pun mencoba mengeluarkan jimatnya untuk membuktikan semuanya ini dengan menusuk Daji menggunakan belati tersebut, yang seketika sebuah aura keluar dari tubuh Daji sehingga membuatnya pingsan di sana. Dan semakin yakinlah semua orang mengenai Daji yang merupakan iblis, termasuk sang kaisar yang melihat secara langsung.
Namun tak lama kemudian Daji terbangun sambil tertawa. Ia mengatakan kalau tadi ia hanya berpura-pura untuk menghibur semua orang. Dan terlihat ia pun memegang pisau belati itu dengan santainya. Yang seketika sang kaisar menjadi marah kepada Menteri Du dan ingin membunuhnya. Namun tindakannya tersebut dihalangi oleh Daji sambil mengatakan kenapa pisau tersebut tidak dicoba oleh Menteri Du sendiri, dikarenakan ia juga mencurigai jika iblisnya ternyata adalah Menteri Du. Kemudian sang kaisar mengambil pisau tersebut dan menusukkan kepada Menteri Du, yang seketika Menteri Du berubah menjadi iblis monyet yang membuat semua orang di sana merasa terkejut melihatnya. Singkatnya setelah itu Permaisuri Fei Hun terlihat sangatlah bersedih dikarenakan Menteri Du saat ini telah tewas. Meskipun Menteri Du merupakan iblis yang menyamar menjadi manusia, namun tidak sekalipun Menteri Du melakukan tindakan kejahatan. Kemudian salah satu menteri kerajaan yang bernama Menteri Liu mengatakan jika Permaisuri Fei Hun kedepannya harus mempersiapkan sebuah rencana sebelum bertindak, dikarenakan tindakan Permaisuri ini dapat membahayakan posisinya di kerajaan. Di tempat lain, Jusi menjelaskan kalau ia sudah mengetahui jika Menteri Du merupakan iblis monyet, dikarenakan hanya Menteri Du yang bisa mengetahui keberadaan iblis karena mereka sesama iblis. Di sini Jusi pun menjelaskan jika ia merupakan iblis terkuat, maka dari itu pisau tersebut tidak berguna sama sekali untuk melawan dirinya. Sementara saat ini Jiang Xia akhirnya melatih kedua muridnya tersebut, yang mana Yang Jian berlatih sedang menghitung kacang yang telah ia lempar, sedangkan Wuji berlatih memotong arus sungai agar terbelah menjadi dua, dan terlihat mereka berdua pun sangat serius melakukan pelatihan tersebut. Setelah itu Jiang Xia menghampiri Wuji yang gagal memotong arus air. Ia pun mengatakan cara yang digunakannya itu adalah salah. Kemudian ia pun menunjukkan caranya hanya dengan meletakkan pedang kayu di tengah-tengah arus air, yang seketika arus air tersebut terbelah menjadi dua, dan Wuji yang melihatnya merasa sangatlah bodoh tentang pelatihan ini. Sementara Yang Jian terlihat berhasil menghitung jumlah kacang, namun ternyata Jiang Xia mengatakan kalau hitungannya itu adalah salah, dikarenakan satu kacangnya lagi berada di sepatunya. Dan mendengar hal tersebut membuat Yang Jian kesal dan menganggap jika pelatihan ini sangatlah tidak berguna. Kemudian Jiang Xia mengatakan jika pelatihan ini bukanlah mengenai benar atau salah, namun lebih untuk melatih konsentrasi dan kesabaran mereka, agar suatu saat nanti ketika mereka menghadapi masalah, bisa mengatasi masalah tersebut dengan lebih tenang. Di tempat lain, di sebuah pasar, terlihat Yin Jiao bersama pengawalnya bernama Zong sedang berjalan untuk mencari makan. Kemudian ada salah satu wanita pencuri yang bernama Xiao Er memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura bertabrakan dengannya dan merobek bajunya sendiri, yang seolah-olah Yin Jiao telah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Lalu Xiao Er langsung meminta ganti rugi dengan mengambil semua uang milik Yin Jiao. Dan dikarenakan Yin Jiao tidak ingin membuat keributan sehingga ia pun menuruti semua permintaannya. Namun setelah ia pergi ternyata ia baru menyadari kalau wanita tadi telah mengambil jimat miliknya, sehingga mereka berdua pun langsung mencari Xiao Er yang entah kemana. Di saat dalam pelariannya, terlihat Xiao Er tak sengaja bertemu dengan Yang Jian. Dikarenakan Xiao Er seorang pencuri, ia pun langsung mengambil arak dan sapu tangan milik Yang Jian. Oleh karena itu Yang Jian tak sengaja bertemu dengan Yin Jiao dan pengawalnya, sehingga mereka pun mengajar orang yang sama tanpa Yang Jian tahu kalau orang di hadapannya itu adalah anak dari sang kaisar. Sementara Xiao Er yang berhasil kabur dari mereka justru datang ke rumah Jiang Xia untuk bersembunyi di sana. Yang tentu saja persembunyiannya itu diketahui oleh Yang Jian karena rumah itu tempat tinggalnya. Dengan kondisi terdesak, Xiao Er pun menceritakan yang sebenarnya kalau ia berkelana untuk mencari sang ayah. Namun ia hanya mendapatkan petunjuk dari mendiang ibunya jika ayahnya itu merupakan seorang penjual mie. Tak lama kemudian Xiao Er pun mengembalikan jimat milik Yin Jiao yang telah ia curi sebelumnya. Dan setelah mengembalikannya, Yin Jiao bersama Zong langsung pergi dari sana. Namun di saat itu ia justru menjadi suka kepada Xiao Er saat pertama kali bertemu, yang ternyata ia juga mengambil sobekan baju milik Xiao Er untuk dijadikan sapu tangan miliknya. Hal tersebut membuat pengawalnya geleng kepala melihat tindakan tuannya tersebut. Singkatnya, Jiang Xia dan Yang Jian hendak berlatih namun disusul oleh Xiao Er yang ingin ikut bersamanya dengan memaksa Jiang Xia untuk mengangkatnya menjadi murid ketiganya, dikarenakan saat ini ia tak memiliki tujuan hidup dan tidak tahu harus kemana, sehingga Jiang Xia pun menuruti permintaannya tersebut.
Di tempat lain, terlihat Wuji tak sengaja melihat Lan yang sedang menulis kaligrafi. Ia pun lalu menghampirinya dan terlihat jelas jika tulisan kaligrafi milik Lan sangatlah jelek. Oleh karena itu, ia pun mengajarinya cara menulis kaligrafi dengan baik dan benar. Dari sinilah Lan mulai menyukai Wuji. Namun seketika Wuji yang memiliki pendengaran yang sangatlah sensitif langsung menyadari kalau ada seseorang yang akan datang ke kota ini, sehingga ia pun dengan segera mengeceknya. Yang ternyata pendengarannya itu memang benar. Terlihat ada seseorang yang menunggangi kuda dalam posisi terluka parah, dan tiba-tiba pria itu pun terjatuh di tengah kota yang membuat semua orang di sana menjadi panik. Tak lama kemudian Wuji pun datang menghampirinya, dan sebelum pria itu tewas, pria itu pun mengatakan kepada Wuji untuk segera menemui seseorang yang bernama Tuan Wujeng. Kemudian datang pasukan kerajaan, yang ternyata pria tadi juga merupakan salah satu dari pasukan kerajaan. Dan dikarenakan orang terakhir yang ditemuinya adalah Wuji, ia pun juga ikut dibawa oleh pasukan tersebut untuk dibawa ke rumah Tuan Wujeng. Terlihat Tuan Wujeng yang merupakan kakak dari selir kerajaan. Oleh karena itu statusnya saat ini pun memiliki jabatan yang tinggi. Di sana ia pun mendapatkan informasi dari prajuritnya jika pria itu telah tewas, dan pria tersebut mengucapkan sesuatu hal kepada pemuda yang bernama Wuji. Sementara Wuji yang berada di sebuah ruangan, seketika ia pun membaca buku strategi perang dan tak sengaja dilihat langsung oleh Tuan Wujeng dari luar. Bahkan ia juga melihat sebuah senjata tombak yang terlihat sangatlah kuat. Dan di saat ia pegang, tiba-tiba terjadi sebuah penolakan dengan suara seperti harimau yang berada di dalam tombak tersebut. Kemudian Tuan Wujeng bertanya apa yang dia lihat. Lalu Wuji pun menjawab jika ia melihat seekor harimau yang sangatlah ganas di tombak tersebut yang hendak menyerangnya. Mendengar jawaban dari Wuji membuat Tuan Wujeng mencurigainya kalau Wuji bukanlah orang biasa, melainkan seorang prajurit yang sangat mengerti perang. Karena ia melihat Wuji membaca buku strategi perang, kemudian Wuji pun bertanya, tombak apakah itu? Lalu Tuan Wujeng menjelaskan jika tombak tersebut merupakan senjata para dewa yang terjatuh ke bumi. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa memegang apalagi menggunakannya, terkecuali orang tersebut pilihan dari tombak itu menjadi tuannya. Lalu Wuji seketika memberikan sebuah plakat dan buku milik pria yang tewas tadi. Dan melihat hal itu, Tuan Wujeng pun sangatlah terkejut di saat melihat isi buku tersebut. Kemudian ia pun seketika memanggil pasukannya untuk menangkap Wuji dengan mencurigai jika Wuji merupakan seorang mata-mata. Setelah itu Tuan Wujeng pun pergi ke istana untuk menghadap kepada sang kaisar dengan memberitahukan jika salah satu prajuritnya telah kembali dengan membawakan sebuah informasi jika di perbatasan kerajaan terjadi perang dengan beberapa pemberontak yang ingin menyerang istana. Mendengar hal itu, sang kaisar pun memerintahkan Tuan Wujeng untuk segera membantu pasukan di sana. Bahkan Yin Xiao yang mendengar jika pasukan istana sedang berperang, ia pun meminta izin kepada sang ayah untuk membantu pasukan, dan sang kaisar pun menyetujui permintaannya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari Ningali Film. See you, tunggu diri, dan salam Sundaners.